sahabat Umar itu memegang pedang dan memainkannya sambil berkata, barang siapa yang mengatakan Muhammad mati, akan kupenggal kepalanya. Itu saking tidak sadarnya Umar, saking tidak habis pikirnya Umar. Takutlah para sahabat ketika mau mengucapkan bahwa Rasulullah sudah wafat, sudah tiada, karena khawatir, saking tidak menyangkanya Umar Rasulullah meninggalkan umat Islam. Nah, itu sekelemet ketika Nabi wafat. Ali itu dikenal sebagai sahabat yang pemberani. Pemberani, tiap-tiap peperangan pasti itu ada disediakan arena sebelum peperangan, disediakan arena untuk bertanding. Jadi tiap-tiap pasukan, misalnya ada pasukannya Rasulullah, itu siapa yang jagoan, dan musuh siapa itu jagoan. Nah, itu ditandingkan di situ. Nah, kebetulan ketika perang Badar, Ali dan perang-perang yang lainnya pasti sahabat Ali yang maju untuk beradu ketangkasan, kepiawaian, dan kepiawaian ya, memainkan pedang dalam perang. Sampai pun musuhnya terbunuh dalam arena tersebut, baru dimulai peperangan. Itu sahabat Ali dikenal dengan kecerdasannya. Ya, betul. Pernah diucapkan oleh Nabi bersabda, ana madinatul ilm wa Ali babuha. Saya kotanya ilmu, sedang Ali itu merupakan pintunya. Nah, bisa dibayangkan betapa Rasulullah memposisikan Ali sebagai pintunya. Beliau kota ilmu, Ali pintunya. Nah, jadi memang wasilahnya Ali mungkin. Nah, kalau kita mau alim ya harus bertawasul kepada sahabat Ali. Jangan sampai meninggalkan. Ya, kemudian kelas balik terlebih dahulu ya sebelum sahabat Ali diangkat. Ketika itu sebelum sahabat Ali diangkat menjadi khalifah, jelas tampuk kepemimpinan Islam itu dipegang oleh sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu mati terbunuh. Beberapa hari setelah terbunuhnya Utsman, itu Madinah betapa rawan, kegoncang. Karena apa? Islam pada waktu itu kekosongan kepemimpinan, sehingga menyebabkan banyak dari para sahabat yang senior itu pergi ke daerah-daerah yang baru ditaklukkan. Termasuk dari sahabat senior yang pergi keluar dari Madinah untuk mengamankan daerah-daerah yang baru ditaklukkan itu ada sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, ada Abdullah bin Umar. Beliau-beliau itu termasuk dari sahabat yang senior. Kebetulan yang berada di Madinah itu ada sahabat Thalhah bin Ubaidillah, kemudian ada Zubair bin Awam, ada lagi Sa'ad. Nah, di tengah kekosongan kepemimpinan waktu itu, orang yang berhak untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abdullah bin Umar. Beliau berdua termasuk dari sahabat yang senior yang punya
hak untuk menentukan siapa pemimpin selanjutnya. Karena yang ada cuma Tolha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad. Ya sudah, itu orang tersebutlah yang mengawali atau membaiat sahabat Ali sebagai khalifah. Ya, kemudian diikuti oleh sahabat-sahabat yang lain dari Ansor, sahabat Muhajirin, itu setuju. Jadi banyak waktu itu yang setuju atas dipilihnya sahabat Ali sebagai pengganti sahabat Utsman. Kemudian tugas pertama seorang khalifah pada waktu itu, Khalifah Ali, itu tugas pertamanya adalah menarik kembali atau mencabut, spesifiknya mencabut tanah-tanah yang sudah diklaim oleh beberapa keluarga Utsman. Ya, tentunya pada waktu Utsman berkuasa waktu itu. Itu termasuk dari, ya mungkin bisa dikatakan penyelewangan. Karena apa? Karena pada waktu itu kekuasaan yang dipegang oleh Utsman itu dimanfaatkan oleh keluarganya. Utsman itu benar, tidak berpikir yang macam-macam, tapi keluarganya yang memanfaatkannya. Memanfaatkan untuk apa? Untuk menguasai beberapa daerah yang sekiranya ya bisa dimanfaatkan oleh keluarganya sendiri. Termasuk pada itu ada Muawiyah, itu nanti kita akan sampaikan setelah ini. Kemudian tugas selanjutnya itu mengganti gubernur-gubernur yang tidak disenangi oleh masyarakat. Ya, tidak disenangi oleh masyarakat. Tidak disenangi. Kenapa? Ya, karena gubernur tersebut tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya. Banyak ketika kepemimpinan Utsman itu, keluarga terdekatnya itu dijadikan sebagai gubernur dan ditempatkan di posisi-posisi yang strategis dalam pemerintahan. Nah, maka salah satu yang dicopot oleh sahabat Ali pada waktu itu yakni Gubernur Basrah, itu dicopot. Gubernur Mesir juga dicopot, termasuk Muawiyah juga itu diminta untuk meletakkan kepemimpinannya. Muawiyah itu menguasai Suriah pada saat itu. Namun apa yang terjadi? Muawiyah itu menolak dengan terang-terangan. Muawiyah tidak mengakui kepemimpinan sahabat Ali. Nah, seperti itu. Dendam kesumat. Nah, nanti setelah melaksanakan tugas-tugasnya, sahabat Ali itu menghadapi oposisi. Nah, ya bukan hanya sekarang ya, pemerintah berhadapan dengan oposisi. Sejak dahulu, setiap kepemimpinan itu pasti ada oposan. Oposisi yang terang-terangan pertama kali dimulai itu berawal dari Aisyah sendiri. Iya, Aisyah itu istri Nabi. Kemudian ada Tolha, ada Zubair. Tentunya dengan alasan pribadi mereka menjadi oposisi. Nah, kebetulan Muawiyah yang cerdik ini menunggangi isu yang memang ingin diungkit, yang harus diselesaikan. Apa itu? Muawiyah juga oposisi yang lain itu menghendaki diusutnya pelaku pembunuhan sahabat Utsman. Nah, itu sudah bikin rumit sebenarnya.
Rumitnya bagaimana? Ketika terbunuhnya sahabat Utsman, itu banyak sekali umat muslim yang menggerundung kediaman Utsman, mengepung. Banyak sekali. Jadi untuk menuduh salah satu dari mereka itu sangat sulit. Juga membunuh Umar itu sangat sulit. Karena apa? Ia sangat rumit. Sulit untuk menemukan siapa pelakunya. Sehingga terjadi penelusuran berhari-hari, berbulan-bulan tidak ditemukan. Nah, terjadilah chaos lagi. Kenapa? Ya timbullah rasa kecurigaan Muawiyah bahwa sangat mungkin, sangat mendasar ketika saya menuduh Ali. Kenapa? Toh nyatanya setelah kepemimpinan Utsman itu digantikan oleh Ali. Ya barangkali bisa jadi Ali yang telah menskenario ya, atau merancang pembunuhan Utsman. Nah, itu sampai situ. Dendamlah, kesumat, marah. Sangat marah sahabat Muawiyah. Sehingga terjadilah perang yang diawali oleh Aisyah, Tolhah, dan Zubair. Sebenarnya sahabat Ali itu tidak mau adanya pertikaian, pertumpahan darah di antara kaum muslim. Tapi mau bagaimana lagi? Terjadilah perang Jamal. Iya, perang Jamal dulu, maaf. Perang Jamal yang terjadi pada tahun 36 Hijriah. Di mana istri Rasulullah mengendarai unta. Itu sebab musababnya dinamakan dengan perang Jamal. Perang Jamal itu sampai menewaskan 20.000 kaum muslimin gugur di medan peperangan. Kenapa? Ya, sahabat Ali itu juga punya pengikut. Sayyidah Aisyah juga punya pengikut. Sehingga terkalkulasi 20.000 nyawa yang melayang. Dan ini sejarah yang pertama kalinya terjadi peperangan antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya, yang menjatuhkan banyak korban. Namun perang Jamal dimenangkan oleh sahabat Ali. Setelah perang Jamal dilalui, sahabat Ali memutuskan untuk memindahkan pusat kekuasaan Islam dari Madinah ke Kufah. Sejak saat itu Ali menguasai sepenuhnya negara-negara Islam. Kecuali, nah itu tadi Suriah yang dikuasai oleh Muawiyah yang sudah terang-terangan tidak mengakui kepemimpinan sahabat Ali. Nah, ini kian hari kian memanas ini. Sahabat Ali ini tidak bisa didiamkan, ini tidak bisa didiamkan Muawiyah ini. Ini Muawiyah harus disikapi. Sehingga terjadilah perang selanjutnya di tahun 37 Hijriah, yakni perang Siffin. Perang Siffin itu terjadi di dekat Sungai Efrat antara pasukan Ali dan pasukan Muawiyah. Ali membawa pasukan sebanyak 50.000. Ketika di tengah peperangan, sahabat Muawiyah itu sudah terpojok. Karena apa? Sudah banyak dari pasukannya yang gugur. Tercatat ada 7.000 pasukan yang telah gugur. Ini pasukannya sahabat Muawiyah. Di tengah-tengah peperangan,
di tengah terdesaknya Muawiyah. Muawiyah tidak habis pikir, tidak kehabisan akal. Dia melanjutkan atau menawarkan perjanjian atau ya tahkim ya, yang disebut kita tahkim. Muawiyah itu di tengah peperangan berkecamuk, sebenarnya sudah tinggal sedikit lagi sahabat Ali memenangkan peperangan tersebut, tapi karena liciknya, ya boleh licik lah ya, liciknya Muawiyah, dia mengangkatkan atau mengacungkan tombak yang tombak di ujung tombak itu ditusuk yang namanya Quran. Nah, Muawiyah menawarkan perjanjian perdamaian. Ini disebut tahkim. Di kalangan atau pasukan Ali itu sudah sebenarnya banyak yang tidak menghendaki tahkim itu terjadi. Mereka tidak menerima tahkim. Tidak menerima tahkim karena sedikit lagi sahabat Ali akan menang. Sampai pun sahabat Ali itu menerima tawaran tahkim dari Muawiyah. Maka sejak saat itu banyak dari pasukan Ali sendiri yang memisahkan diri. Maksudnya apa? Memisahkan diri dari rombongan Ali. Karena apa? Mereka tidak mau hukum itu ditentukan oleh manusia. Mereka berkeyakinan hukum itu yang menentukan semua Allah. Jadi manusia tidak bisa membuat hukum atau undang-undang. Nah, mereka disebut dengan siapa? Kaum Khawarij. Ya, kaum Khawarij. Mereka yang tidak puas dengan keputusan Ali untuk menerima tahkim. Nah, itu mereka yang disebut dengan kaum Khawarij. Keluar dari rombongan. Nah, sedikit tentang peristiwa tahkim. Seperti biasa, umumnya orang-orang yang sedang bersih tegang itu pasti tidak akan bertemu. Dari pihak Ali itu mengirimkan utusan. Dari pihak Muawiyah juga mengirimkan utusan. Sahabat Ali itu mengutus Abu Musa al-Asy'ari sebagai utusannya. Sedangkan Muawiyah itu mengutus Amr bin As. Amr bin As ini terkenal sangat cerdik sekali. Amr bin As menawarkan, ya oke damai, asal, ini Amr bin As, boleh damai. Padahal udah sebenarnya kalah ya, tapi hebat ini, cerdik sekali. Amr bin As menawarkan, boleh damai, asalkan sahabat Ali turun dari kepemimpinannya. Abu Musa al-Asy'ari juga berpendapat, kalau sahabat Ali turun, Muawiyah juga harus turun. Oke, siap. Kata Amr bin As, mengiyakan. Tapi sahabat Ali dulu, kata Amr bin As. Ali dulu yang diturunkan dari kekhalifahannya. Nah, Abu Musa pun mengamini. Tentulah pada waktu itu akhirnya sahabat Ali turun dari kepemimpinannya. Namun tidak dengan Muawiyah. Amr bin As tidak menurunkan posisi Muawiyah dari kepemimpinannya di Suriah. Jadi bagaimana saat itu? Sahabat Ali turun, Muawiyah tetap di posisinya. Jadi keduanya sejajar. Di tengah-tengah posisi yang sejajar itu, sudah terhitung 12.000 dari pasukan Ali sendiri, yang tadinya 50.000, keluar dari pasukan Ali, keluar dari barisan Ali itu sudah
terhitung 12.000 pasukan. Nah, dan itu yang disebut Khawarij itu sudah banyak itu pada waktu itu. Nah, Muawiyah memanfaatkan kondisi tersebut. Ali lemah, mengalami penurunan. Muawiyah mengalami peningkatan, semakin kuat posisi. Bergen posisinya lebih tinggi. Oke. Karena apa? Muawiyah berhasil menguasai Syria, Mesir, yang notabene itu merupakan daerah-daerah perekonomian yang sangat menggiurkan. Bukan menggiurkan lagi, memang itu jadi sentral perekonomian pada saat itu. Turun Ali, semakin turun melemah. Ya sudah, akhirnya tercatat pada tanggal 17 Ramadan 40 Hijriah 661 Masehi, Ali terbunuh. Ali terbunuh itu bukan karena perang. Tidak, Ali terbunuh itu ketika beliau sedang sholat subuh. Siapa pembunuhnya? Itu Ibnu Muljan dari kalangan Khawarij. Setelah Ali wafat, Hasan putranya itu mengganti posisi beliau hanya dalam waktu 5 bulan. 5 bulan Hasan memegang tampuk kekuasaan, namun dikalahkan oleh pasukan Syria. Pasukan Syria mengalahkan pasukannya Hasan. Sampai Hasan sudah kalah, ganti adiknya Husain. Nah, ini terjadi pembantaian, terjadi peristiwa yang sangat memilukan. Cucu Nabi Sayyid Husain itu mencari suaka, mencari tempat perlindungan. Dikabarkan kepada beliau sahabat atau cucu Nabi, ya Husain, kamu masih punya pengikut setia. Di mana? Di Irak. Pengikutmu setia, masih sangat militan. Sahabat Husain mencari suaka ke Irak. Sampai ke Irak, ternyata militansi sahabat Ali atau Husain sendiri itu sudah dibayar, sudah dikasih uang. Oleh siapa? Oleh Muawiyah. Yang tadinya mendukung Husain karena disuap, sehingga menjadikan mereka antipati dengan cucu Nabi. Sampai-sampai terjadi di Karbala, Husain sampai sana, dia kaget. Yang tadinya menyangka bahwa ini akan menjadi suakanya, akan memberi kekuatan atau memberi pertolongan, ternyata Husain di sana dibantai habis-habisan hingga terpenggal kepalanya, dibunuh dengan bengis. Kejam sekali, sampai-sampai kepalanya dibuat main bola. Itu juga termasuk dari asal-usul permainan sepak bola ya. Ya seperti itu. Kepala Husain itu ditendang buat mainan. Allah. Astagfirullahaladzim. Kiranya dari saya cukup sekian. Manakala dari awal hingga akhir
banyak kekurangan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Saya Minan dari kelas A40. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.